Film dibuka dengan berfokus pada wanita cantik bernama Yuri yang sedang berolahraga pagi. Gak lama setelahnya, seorang lelaki bernama Tono terlihat baru saja keluar dari apartemennya dengan wajah bantal. Tono lantas mendatangi sebuah minimarket dan nongki-nongki di depannya. Tapi ketika melihat kedatangan Yuri, Tono langsung menyembunyikan wajahnya di dalam jaket. Usai dari sana, Tono pun pulang ke apartemen untuk mandi sambil membayangkan wajah cantik Yuri. Scene lalu berpindah pada Tono yang sedang berada di kantornya. Tono sendiri bekerja di sebuah perusahaan idaman para lelaki yang gak lain adalah perusahaan pakaian dalam, di mana setiap hari ia bisa melihat aneka cancut warna-warni. Sementara itu, Yuri juga bekerja di tempat yang sama dengan Tono. Wanita itu bekerja sebagai desainer cancut. Di kantornya, Tono sering membantu Yuri sebab pria itu sudah menaruh hati pada Yuri sejak lama. Tapi hingga saat ini, ia masih belum berani mengungkapkan perasaannya itu. Saat siang hari, Tono terlihat sedang membersihkan salah satu manekin. Dan kocaknya, tanpa sengaja, jari tengahnya masuk ke lubang selangkangan manekin itu sehingga terlihat seperti... ya, begitulah. Untungnya Tono bisa melepaskan tangannya. Lalu ia pun izin ke apotek untuk membeli obat karena tangannya terluka. Saat ia sedang duduk santai di luar, ia mendengar suara benda yang bergerak-gerak di bawah pohon. Karena penasaran, Tono pun mencari benda itu hingga akhirnya menemukan sebuah kotak yang tampak bergetar hebat. Tono langsung mengambilnya dan membukanya. Di dalamnya terlihat sebuah gelang merah dan gulungan kertas bertuliskan, "Gelang ajaib ini akan membantu mewujudkan cintamu. Tapi penggunaan yang berlebihan akan membahayakan dirimu dan orang lain." Waduh, ini gelang apa obat dokter ya? Dan setelah Tono memakainya, ia juga ikut bergetar hebat, seperti orang yang baru saja kerasukan. Sementara itu terlihat Yuri yang sedang memakaikan cancut pada seorang model yang bernama Chelsea. Sayangnya ketika hendak pulang, Chelsea malah diganggu oleh 2 ekor jamet. Tono yang melihatnya pun langsung mencoba menolongnya. Tono sendiri sebenarnya nggak bisa bela diri, tapi karena kekuatan dari gelang yang ia kenakan, ia pun berhasil mengalahkan mereka. Sebagai ucapan terima kasih, Chelsea pun mengajaknya beradu jigong. Gak hanya itu, Chelsea juga mengizinkannya mencicipi serabi lempitnya. Esoknya saat di kantor, Tono menyadari kalau kantong matanya semakin menghitam. Ia pun teringat pada peringatan yang ada di kotak gelang itu. Dan Tono pun langsung melepaskan gelang itu. Ajaibnya, kantong matanya kembali normal. Malamnya Tono terpaksa lembur karena pekerjaannya belum selesai. Tapi ia malah kepikiran Yuri dan mulai menstalking Instagramnya. Karena sudah gak tahan, Tono pun pulang dan menunggu Yuri di depan apartemennya. Dan saat Yuri telah tiba, ia pun menyatakan perasaannya pada wanita itu. Sayangnya Yuri menolak cinta Tono secara halus. Awalnya Tono ingin menggunakan gelang ajaibnya untuk mendapatkan cinta Yuri. Tapi ia sadar kalau cinta yang ia dapatkan nantinya hanyalah fana. Esoknya Tono mengenakan gelang ajaibnya dan berniat membuktikan keampuhannya pada seorang wanita bernama Mawar. Wanita itu merupakan CEO dari sebuah perusahaan cancut yang menjadi saingan perusahaan tempat Tono bekerja. Tono langsung menghadang wanita itu hingga membuatnya hampir marah. Tapi karena gelang ajaibnya, Tono terhindar dari amukan Mawar dan malah mendapatkan serabi lempitnya. Usai bercocok tanam, Tono langsung mencuri data terkait cancut yang akan dirilis oleh perusahaan Mawar. Kemudian Tono memperlihatkan data yang berhasil dicurinya itu kepada bosnya. Si bos dan manajernya pun mengapresiasi hasil curian Tono. Tapi Yuri terlihat gak menyukainya. Wanita itu tetap bersikukuh menggunakan desain buatannya sendiri. Saat istirahat siang, Yuri terlihat dekat dengan si manajer. Bahkan manajernya itu memberinya sebuah kalung. Tono yang melihatnya pun hanya bisa menahan kecemburuannya. Tono akhirnya membuat suatu rencana. Ia menelpon si manajer dan berpura-pura mengatakan kalau mobil si manajer telah menghalangi mobilnya. Setelah si manajer pergi, Tono mengenakan gelangnya dan mendekati Yuri.
Dan secara ajaib, Yuri tampak tertarik pada Tono. Tapi saat mereka akan beradu jigong, tiba-tiba hidung Tono mengeluarkan darah. Rencana Tono untuk bermesraan dengan Yuri pun menjadi gagal. Esoknya dilakukan sesi pemotretan Cancut dengan menggunakan Chelsea sebagai modelnya. Saat sedang istirahat, si bos menyarankan pada Chelsea untuk menggunakan gelang milik Tono yang menurutnya akan membuat penampilan Chelsea semakin menarik. Mengetahui hal itu, Tono pun langsung mencegahnya. Tapi pada akhirnya Chelsea tetap mengenakannya. Setelah sesi foto berakhir, Chelsea memasuki ruangan si manajer untuk menggodanya. Dan berkat gelang ajaib itu, si manajer langsung kepincut hingga akhirnya keduanya pun berakhir dengan bercocok tanam. Setelah menunggu beberapa saat, Tono pun masuk ke dalam ruangan itu di mana hanya ada Chelsea yang sedang tertidur pulas. Usai mengambil gelang itu, Tono kembali bertekad mendekati Yuri. Akhirnya, malam itu Tono langsung mendatangi Yuri di apartemennya. Dan benar saja, karena gelang itu, Yuri pun langsung terbuai pada Tono. Keduanya pun akhirnya bercocok tanam. Meskipun Tono menyadari kalau Yuri mau menerimanya hanya karena gelang itu, tapi Tono seolah nggak peduli. Ia tetap saja menggunakan gelang itu untuk mendapatkan serabi lempit anget milik Yuri. Hingga suatu hari Tono sudah merasa lelah. Pasalnya ia hanya memenangkan tubuh Yuri, bukan hatinya. Sementara wanita itu malah semakin dekat dengan si manajer. Setelah menimbang-nimbang, Tono akhirnya melepaskan gelangnya dan memilih hidup di dunia nyata. Tono juga mulai melancarkan aksinya untuk mendekati Yuri dengan cara yang lebih gentleman. Seperti membersihkan meja kerjanya, menaruh bunga di mejanya, dan mengajaknya berdiskusi soal desain Cancut. Diperlakukan dengan baik seperti itu, Yuri pun lama-kelamaan menjadi baper dan mulai terbuka pada Tono. Singkat cerita, tibalah hari presentasi di mana Yuri akan mempresentasikan desain Cancutnya di hadapan para investor. Dan tanpa ia ketahui, Tono telah menyiapkan slide berupa ungkapan cintanya pada Yuri. Yuri yang terkejut melihat slide itu pun seketika langsung merasa tersanjung. Ia nggak nyangka kalau Tono akan melamarnya dengan cara yang menurutnya unik itu. Kalau menurut Om sih malah malu-maluin ya. Sejak hari itu, Yuri pun jatuh cinta pada Tono. Keduanya kini menjalin hubungan sehidup semati seranjang. Dan film pun berakhir. Secara keseluruhan, ide ceritanya cukup unik dan jalan ceritanya pun dikemas secara sederhana, tapi nggak buruk. Dan pesan yang bisa diambil dari film ini adalah, kalau kalian menyukai seorang betina, dekatilah hatinya, bukan bodinya. Karena bodi tanpa hati, bagai taman tak berbunga, hei begitulah kata para pujangga.